everyone, welcome to YouFarm Podcast, your future pharmacist podcast dengan Ayu di sini dan ditemani oleh Muti di sini dalam rangka memperingati Disnatalis ketiga Farmasi ITERA. Oke, Mut, kita bakal ngebahas apa nih kali ini? Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang menarik banget, yaitu tentang telemedicine, better or worst. Menarik banget ya. Iya. Apalagi akhir-akhir ini lagi marak banget nih terdengar istilah telemedicine. Bener banget. Masyarakat gitu kan. Emang telemedicine itu apa sih, Mut, menurut Muti? Oke, sebenarnya telemedicine itu menurut World Health Organization atau WHO adalah sebuah pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam rangka mendiagnosis, mencegah, mengobati dan juga mengevaluasi kesehatan pasien yang kondisinya tuh jauh atau nggak ada sama sekali fasilitas kesehatan di daerahnya. Jadi secara sederhana telemedicine itu ya pelayanan kesehatan jarak jauh ya, Mut ya? Iya, bener banget, bisa dibilang begitu. Benar-benar. Kalau untuk perkembangannya sendiri nih, Mut, telemedicine itu tuh udah ada dari dulu kah? Atau baru-baru ini gara-gara pandemi ini? Atau beberapa saat sebelum pandemi nih? Jadi kayak meramal adanya pandemi gitu ya. Enggak gitu ya. Ternyata dari studi literatur jurnal nih, ternyata telemedicine ini udah ada sejak 1960 di negara-negara seperti Amerika, Kanada, dan juga beberapa negara di Eropa. Nah, mereka udah menggunakan telemedicine ini dilatar belakangi oleh alasan faktor jauh tadi dan juga fasilitas kesehatan. Nah, seiring perkembangan zaman nih, dengan kemajuan teknologi, sekarang telemedicine bisa diakses secara luas oleh masyarakat. Oh gitu, cukup pesat juga ya perkembangannya ya, Mut ya? Bener banget. Emang udah dari lama. Itu tadi perkembangannya, terus apa itu telemedicine? Kalau dari segi manfaatnya nih, Mut, dari benefitnya apa sih sebenarnya manfaat dari telemedicine ini dan sebesar apa peran telemedicine ini dalam pelayanan kesehatan gitu? Oke, telemedicine itu kan tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya. Nah, kalau untuk manfaatnya tuh banyak banget nih. Jadi telemedicine itu memberikan kemudahan dan juga kenyamanan. Maksudnya gimana tuh? Jadi untuk pasien yang jauh aksesnya dari fasilitas kesehatan atau juga sama sekali nggak ada nih fasilitas kesehatannya, diberikan telemedicine ini, jadi mereka mudah untuk mengakses layanan kesehatan. Dan kalau udah merasa mudah mengaksesnya kan nyaman juga kan. Nah, kemudian juga untuk mengurangi resiko penularan penyakit seperti yang kita lihat sekarang pandemi COVID-19 nih, semua orang kan takut ya akan infeksi COVID-19 ini. Jadi kita bisa mengurangi untuk datang ke rumah sakit atau resiko terkena infeksi penyakit ini kan, virus ini. Nah, jadi telemedicine ini bisa untuk mencegah dari penularan penyakit. Nah, itu kalau dari sisi pencegahannya nih. Kalau misalnya dari teman-teman atau pasien yang mengalami positif COVID-19 nih, ternyata telemedicine ini berguna banget juga untuk mereka, di mana mereka tahu kapan mereka cukup isoman, atau juga kapan mereka harus ke rumah sakit, lalu juga pengobatan apa yang mereka harus ambil gitu kan. Benar. Iya ya, benar juga ya. Apalagi untuk masa saat ini nih, pasien lagi banyak banget kan, lagi membludak, terus rumah sakit juga lagi banyak yang penuh gitu kan. Jadi karena hal itu diberlakukan sistem prioritas gitu di rumah sakit. Jadi cuma pasien yang darurat aja, yang benar-benar butuh perawatan inap aja yang diprioritasin gitu. Tapi ya, Mut, kalau dari penjelasan Muti tadi, emangnya telemedicine itu untuk pasien COVID-19 aja kah atau gimana sih? Enggak, sebenarnya banyak banget nih manfaatnya. Salah satunya tadi untuk pasien dengan COVID-19 ya. Ternyata selain itu juga banyak nih manfaatnya telemedicine. Contohnya untuk pasien yang memiliki penyakit kronis seperti misalnya diabetes, kemudian hipertensi, gagal jantung. Mereka tuh kan membutuhkan monitoring secara berkala ya. Iya, benar. Nah, kalau misalnya keadaan saat ini rumah sakit penuh, kemudian juga takut infeksi COVID. Jadi dengan adanya telemedicine ini mereka bisa monitoring itu tanpa harus ke rumah sakit. Iya, benar banget ya, manfaatnya luar biasa ya. Benar. Menarik banget. Terus kalau kita lihat-lihat nih, Mut ya, kalau kita lihat-lihat negara kita ini kan penduduknya jumlahnya cukup besar, Mut. Terus latar belakang sosiodemografinya juga sangat beragam, memang itu ciri khas negara kita kan. Tapi menurut Muti sendiri nih, ada nggak sih keterkaitan terkait faktor yang Ayu sebutin tadi dengan pengembangan dan penerapan telemedicine di negara kita? Iya, kalau menurut aku sih tadi kan kita udah ngomongin tentang manfaat ya, benefitnya tuh seiring dengan adanya manfaat. Nah, itu juga ada hambatan dan juga kekurangan dari telemedicine ini. Salah satunya itu adalah sarana prasarana nih.
Seperti misalnya alat komunikasi, smartphone. Kalau misalnya kita mau mengakses telemedicine tapi nggak punya smartphone kan bingung gimana mengaksesnya kan. Kemudian kalau misalnya kita punya smartphone ternyata sinyal atau jaringan kita nggak mendukung, itu juga menjadi salah satu hambatan tuh. Nah, kemudian untuk faktor sosiodemografi seperti yang Ayu bilang tadi tuh, contohnya latar belakang pendidikan. Ini tuh bisa berdampak ke ilmu pengetahuan masyarakat tentang kemajuan teknologi. Jadi kalau misalnya masyarakat itu skeptis dengan kemajuan teknologi, maka penyuksesan telemedicine ini akan sulit, akan terhambat. Kemudian sistemnya, telemedicine ini kan sistemnya cakupannya luas ya. Jadi untuk perkembangannya, kemudian pemeliharaannya itu butuh biaya yang besar. Kemudian juga sistemnya yang belum terintegrasi ya, sepanjang kita melihat di Indonesia belum terintegrasi dan antara tenaga profesional kesehatan satu sama lain. Oh iya ya, benar juga sih Mut. Soalnya aku juga pernah dengar nih Mut, cerita dari teman aku. Jadi dia itu pernah ngegunain salah satu aplikasi telemedicine di Indonesia. Awalnya tuh dia dapat konsultasi dulu nih dari dokter kan lewat aplikasi itu, terus nanti dikasih resepnya sama dokternya lewat aplikasi itu juga kan. Terus dia milih nebus resep obatnya itu tuh dari aplikasi itu juga gitu. Jadi nanti dia transfer terus obatnya dianterin ke rumah gitu kan. Tapi setelah itu dia tuh bingung Mut, gimana cara ngegunain obatnya, terus informasi apa aja yang harus dia tahu terkait obat yang dia terima ini gitu kan. Jadi kalau menurut aku benar juga sih ya, peran apoteker di telemedicine ini ya penting banget terkait hal itu gitu, terkait informasi obat, monitoring obat ke pasiennya gitu kan. Kalau menurut Muti sendiri dari kasus itu gimana? Iya, dari kasus itu sebenarnya menjadi peluang dan tantangan juga ya buat kita, dimana seharusnya sistem kolaborasi itu diterapkan. Karena kan tujuan kita untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien nih. Kalau misalnya kita menerapkan sistem kolaborasi, harusnya outcome pasien itu lebih baik. Seperti yang udah Muti baca nih dari beberapa literatur di beberapa negara di Eropa, mereka menerapkan sistem kolaborasi nih di telemedicine, dan itu membuktikan bahwa outcome pasiennya itu lebih baik. Jadi kalau misalnya ini bisa dijadikan pembanding untuk Indonesia, seharusnya sistem kolaborasi ini bisa menghasilkan outcome yang lebih baik nih untuk pasien. Iya benar-benar. Bahkan udah ada penelitiannya. Bahkan dibayangkan pun sebenarnya kelihatan sih sebaik apa outcome-nya kalau misalnya kolaborasi antar tenaga profesional kesehatan itu diberlakukan sesuai dengan perannya gitu ya. Menarik banget ya. Iya benar. Jadi harapan kita sama-sama ya untuk kedepannya, untuk wajah kesehatan Indonesia yang baru kan, kita berharap sistem kesehatan di Indonesia ini semakin maju, dibarengi juga dengan kemajuan teknologi. Salah satunya adalah telemedicine ini. Hopefully banget ya Mut ya. Thank you ya Mut buat sharing-sharingnya. Nggak kerasa banget nih, udah hampir 10 menit. Wah nggak kerasa ya. Iya emang kalau ngobrol nggak kerasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan buat teman-teman semua, stay healthy, tetap semangat untuk berkarya dan tetap sehat. Sampai jumpa.